warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Devi dengan NIM 2302-2014 dari Departemen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep kurikulum, administrasi kurikulum yang dengan materi pembahasan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi kurikulum, serta peran guru dalam administrasi kurikulum. Yang pertama yaitu konsep kurikulum. Kurikulum merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang mencakup keseluruhan tujuan, materi ajar, strategi pembelajaran, serta cara-cara untuk mengevaluasi hasil belajar dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum tidak hanya mencakup bahan ajar atau mata pelajaran yang diberikan kepada peserta didik, tapi juga metode dan strategi yang digunakan dalam penyampaian materi, serta cara-cara untuk mengevaluasi hasil pembelajaran tersebut. Di dalam kurikulum ada dua unsur yang sangat penting. Yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan ini harus jelas dan terukur, seperti pengembangan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik. Yang kedua, proses pembelajaran merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pendidik untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk pilihan materi pelajaran, metode pembelajaran, serta pendekatan-pendekatan yang diterapkan dalam proses belajar mengajar. Kurikulum adalah landasan untuk menyusun berbagai program pendidikan di suatu sekolah atau lembaga pendidikan, dan perubahannya biasanya berhubungan erat dengan perubahan dalam kebijakan pendidikan negara. Kurikulum berfungsi untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan relevan dengan kebutuhan zaman serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan budaya. Selanjutnya, administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan, pengorganisasian, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum untuk memastikan bahwa kurikulum dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Administrasi kurikulum bertujuan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun langkah-langkah yang terlibat dalam administrasi kurikulum, yang pertama yaitu perencanaan kurikulum, menyusun tujuan dan strategi pembelajaran yang terstruktur dan jelas. Yang kedua, pengorganisasian kurikulum, menyusun struktur kurikulum, pembagian waktu, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan materi pembelajaran. Yang ketiga, pelaksanaan kurikulum, mengimplementasikan kurikulum dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari di kelas. Yang selanjutnya, evaluasi kurikulum, yaitu menilai dan meninjau efektivitas kurikulum dan proses pembelajaran yang telah dijalankan untuk perbaikan di masa mendatang. Administrasi kurikulum tidak hanya melibatkan pihak-pihak yang ada di tingkat sekolah, tetapi juga melibatkan pihak-pihak pengambil kebijakan pendidikan di tingkat yang lebih tinggi seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, dan lembaga lainnya yang terkait. Materi selanjutnya mengenai perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum adalah langkah pertama dalam proses administrasi kurikulum. Proses ini melibatkan penyusunan tujuan, pemilihan materi, metode pembelajaran, dan penilaian yang akan digunakan. Perencanaan ini tidak hanya dilakukan pada tingkat sekolah, tetapi juga pada tingkat nasional atau daerah untuk memastikan bahwa kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Adapun tahapan dalam perencanaan kurikulum yaitu yang pertama, penetapan tujuan pendidikan, yaitu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui kurikulum tersebut yang bersifat spesifik, terukur, dan dapat dicapai. Tujuan pendidikan ini biasanya ditentukan berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional. Yang kedua, pemilihan materi ajar.
Menentukan materi atau topik yang akan dipelajari oleh siswa. Materi ajar ini harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Yang ketiga, strategi dan metode pembelajaran, yaitu memilih pendekatan atau strategi pembelajaran yang sesuai untuk mengantarkan siswa mencapai tujuan pembelajaran. Ini bisa mencakup pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, pembelajaran kolaboratif atau pembelajaran berbasis project based learning. Yang keempat, rencana penilaian, yaitu merencanakan sistem evaluasi yang akan digunakan untuk menilai pencapaian siswa. Penilaian ini bisa berupa tes formatif, tes sumatif, tugas proyek, atau observasi. Penting untuk dicatat bahwa perencanaan kurikulum ini harus bersifat fleksibel, karena perencanaan yang rigid dan kaku seringkali tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan peserta didik maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Materi yang keempat yaitu pengorganisasian kurikulum. Pengorganisasian kurikulum adalah tahap di mana berbagai elemen kurikulum disusun dengan terstruktur agar dapat dijalankan dengan baik. Pengorganisasian kurikulum mencakup aspek-aspek seperti penata waktu, pengaturan materi pelajaran, pembagian kelas, serta alokasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kurikulum. Beberapa komponen dalam pengorganisasian kurikulum yaitu yang pertama, struktur kurikulum. Struktur ini menggambarkan urutan dan susunan materi pelajaran yang akan diajarkan dalam suatu program pendidikan. Hal ini mencakup mata pelajaran yang diajarkan, urutan pelajaran, serta hubungan antar mata pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pembagian waktu. Waktu yang dialokasikan untuk setiap mata pelajaran atau kegiatan pembelajaran perlu diatur dengan bijak. Ini termasuk pengaturan durasi jam pelajaran, pembagian waktu untuk evaluasi, serta alokasi waktu untuk kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, sumber daya. Pengorganisasian kurikulum juga melibatkan penyediaan sumber daya yang diperlukan seperti buku teks, media pembelajaran, ruang kelas yang memadai, teknologi pendidikan, dan tenaga pengajar yang kompeten. Yang selanjutnya, tujuan dari pengorganisasian ini adalah agar setiap elemen dalam kurikulum dapat berjalan secara harmonis dan efisien. Dengan pengorganisasian yang baik, pelaksanaan kurikulum di kelas dapat berlangsung lancar dan terarah. Materi yang kelima yaitu pelaksanaan kurikulum. Pelaksanaan kurikulum adalah tahap di mana semua rencana dan organisasi kurikulum dijalankan dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Pada tahap ini, guru berperan aktif dalam menerapkan kurikulum yang sudah direncanakan dan mengatur proses pembelajaran di kelas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kurikulum melibatkan berbagai kegiatan. Yang pertama, penyampaian materi. Guru menyampaikan materi pelajaran dengan menggunakan berbagai metode dan strategi yang telah disiapkan. Ini termasuk pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan peserta didik. Kedua, interaksi guru siswa. Dalam pelaksanaan pembelajaran, interaksi antara guru dan siswa sangat penting. Guru perlu menciptakan suasana belajar yang interaktif, di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran. Siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, baik itu melalui diskusi, tugas kelompok, eksperimen, ataupun presentasi. Yang keempat, pengelolaan kelas. Guru perlu mengelola kelas dengan baik agar suasana belajar kondusif. Ini meliputi pengaturan tempat duduk siswa, pengaturan waktu belajar, serta pengendalian emosi dan perilaku siswa. Pelaksanaan kurikulum juga melibatkan penerapan berbagai pendekatan pembelajaran yang inovatif untuk memaksimalkan keterlibatan siswa dan pencapaian kompetensi. Materi selanjutnya, evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah proses yang dilaksanakan untuk menilai sejauh mana tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai melalui pelaksanaan kurikulum.
Evaluasi ini juga mencakup pengukuran efektivitas metode dan strategi pembelajaran yang digunakan serta menentukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan. Evaluasi kurikulum terdiri dari dua jenis. Yang pertama, evaluasi pembelajaran, yaitu berfokus pada pencapaian individu siswa dalam hal penguasaan materi pelajaran. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai metode seperti tes tertulis, tugas, observasi, dan proyek. Yang kedua, evaluasi kurikulum, yaitu berfokus pada penilaian terhadap keseluruhan kurikulum yang telah diterapkan. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat apakah kurikulum tersebut relevan dengan kebutuhan peserta didik, apakah sumber daya yang tersedia cukup mendukung, dan apakah pendekatan yang digunakan efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Evaluasi kurikulum seringkali dilakukan secara periodik yang melibatkan berbagai pihak, termasuk guru, kepada sekolah, pengawas pendidikan, dan pihak lain yang terkait. Hasil evaluasi ini akan digunakan untuk merevisi dan menyempurnakan kurikulum untuk periode berikutnya. Materi selanjutnya yaitu peran guru dalam administrasi kurikulum. Guru memiliki peran yang sangat krusial dalam administrasi kurikulum, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Guru bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kurikulum yang diterapkan di kelas dapat berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diinginkan. Beberapa peran utama guru dalam administrasi kurikulum, yaitu yang pertama, perancang pembelajaran. Guru berperan dalam menyusun rencana pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, RPP, memilih metode dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan siswa. Yang kedua, pelaksana kurikulum. Guru melaksanakan kurikulum yang telah direncanakan dengan mengelola kelas, menyampaikan materi, serta mendorong keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, evaluasi pembelajaran. Guru melakukan evaluasi terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai kompetensi yang ditargetkan. Evaluasi ini dapat berupa tes, observasi, tugas, maupun penilaian portofolio. Selanjutnya, memberikan umpan balik, yaitu guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa mengenai hasil pembelajaran mereka. Umpan balik ini sangat penting untuk memperbaiki kesalahan, memperkuat pemahaman, serta meningkatkan motivasi siswa. Selanjutnya, pengembang kurikulum, yaitu berdasarkan pengalaman di kelas, guru memberikan masukan dan saran mengenai perbaikan kurikulum yang lebih relevan dan efektif, baik dari segi materi, metode, maupun cara evaluasi. Baiklah, dari materi yang telah saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa administrasi kurikulum adalah suatu proses yang terorganisir dengan tujuan untuk merencanakan, mengorganisasi, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Peran guru dalam administrasi kurikulum sangat penting, mulai dari perancangan pembelajaran hingga evaluasi pembelajaran untuk menciptakan suasana belajar yang optimal. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.